Oke, kita renungan ya. Kita mau bersatu dalam doa. Oke, jangan ada suara lagi. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami ingin merenung mengenai hidup ini, mengenai Alkitab, mengenai tugas yang Kau berikan di dunia ini. Tuhan, kiranya renungan-renungan yang ada dalam sekolah ini tidak membuat kami muak, tidak membuat kami bosan, atau tidak membuat kami benci terhadap firman-Mu, tapi membuat kami sukacita bahwa kami bisa merenung mengenai Engkau. Kami masih punya kesempatan untuk baca Alkitab, kami masih punya kesempatan untuk berefleksi di tengah kesibukan, di tengah kedangkalan dunia ini. Kami masih diberikan kedalaman firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas itu semua demi nama Yesus, amin. Oke, kita baca pada Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Perempuan baca ayat 1, laki-laki ayat 2, habis itu bapak ayat 3 dan seterusnya ya. Ayat 6 nanti kita baca bersama. Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Ayo, masuk. Oke, perempuan baca ayat 1. Lukas 14 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Ya, laki-laki ayat 2. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Daripada itu dia semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menunjuknya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau ibunya kalau terseperap buat Kita baca bersama ayat 6. Mereka tidak sanggup membantahnya. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, depan kami ada teks yang kami tidak akan mengerti tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus yang menerangi kami. Terangi kami semua demi nama Yesus. Amin. Ya, kita lihat dari teks 1 ya. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ ya. Yesus itu kan, kalau kan kalian sudah dijelasin dari ayat 1 ya dan seterusnya gitu ya, bahwa apa ya, Yesus itu kayak dijauhin orang Farisi, bukan dijauhin, bahkan dicekam, dituding-tuding gitu ya, tidak disukai lah sama orang Farisi gitu ya. Tapi ini di sini Yesus datangnya pas hari Sabat lagi ya, datang pas hari Sabat gitu, hari yang penting gitu ya, ke rumah orang Farisi gitu. Nah, ini dalam hidup kita juga gitu ya. Mungkin kalian di sini kan meskipun teman gitu ya, tapi ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kalian gitu ya, dan gak suka tuh wajar, biasa aja sih. Kita memang gak mungkin disukai semua orang sih gitu. Ada orang-orang yang pasti kita mau berbuat baik senice apapun sama dia, mau kasih dia makanan, senyum sama dia dan seterusnya, gak cocok gitu. Dan pokoknya dia benci aja sama kamu, pokoknya dia gak suka aja gitu. Kalau ya nggak sukanya ada banyak alasan ya. Misalnya kalau orang Farisi ini kan nggak suka karena merasa disaingi gitu ya, keagamaannya disaingi gitu. Kalau di sini misalnya mungkin merasa pinter-pinteran gitu ya, adu pinter-pinteran, terus gue nggak suka pokoknya sama dia so pinter tuh gitu. Nah, biasanya ngomong dia so pinter tuh kan juga adalah orang-orang so pinter ya gitu. Dia so pinter tuh ya, biasanya adalah orang-orang so pinter yang ngomong kayak gitu kan. Nggak suka juga sama di sini. Tapi Yesus masih sempat datang ke rumah orang Farisi itu ya. Nah, di sini Yesus tuh bukan orang yang dikuasai oleh emosi gitu ya, atau bukan orang yang bisa diprovokatif gitu ya. Tahu nggak provokatif maksudnya gitu ya? Karena kamu nggak suka sama saya, maka saya nggak suka sama kamu gitu. Nah, itu provokatif ya. Itu orang yang hanya merespon terhadap luar. Dia tuh bergeraknya nggak dari hatinya, tapi dari provokatif. Misalnya contoh ya, kalau ada guru yang kamu nggak suka sama saya ya, saya kasih nilai kamu jelek deh. Nah, itu namanya dia ngasih nilai murid berdasarkan provokatif dari murid gitu ya.
Sama ada guru, ada murid juga kebalik ya, yang kayaknya ini guru nggak suka sama saya nggak suka sama dia juga deh. Nah itu namanya respon yang bergerak dari provokatif. Tapi Yesus nggak begitu. Yesus itu orang yang stabil, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang bisa kepalanya dingin gitu ya, nggak pakai emosi gitu ya kalau memutuskan sesuatu gitu ya, nggak pakai sensi-sensian gitu ya, tapi pakai rasional salah satunya ya, pakai pertimbangan Alkitab gitu ya, pakai pertimbangan Roh Kudus gitu ya. Maka ketika Farisi benci sama dia gitu ya, dia nggak ikut-ikutan benci sama Farisi gitu ya. Nah apa bedanya kita sama orang yang membenci kita ya, kalau kita benci dia balik gitu ya, ya bedanya kita dibenci duluan aja gitu ya. Kekristenan kan nggak mengajarkan kebencian melawan kebencian ya, kebencian dilawan dengan kebencian ya, sama aja lah. Dia benci kamu benci dia, karena dia benci saya benci dia deh. Saya kan cuma merespon. Nah salah ya, orang Kristen tuh harusnya tidak merespon seperti itu. Orang Kristen harusnya tidak terprovokatif namanya. Orang Kristen harusnya itu keluar sikapnya itu keluar dari hatinya. Itulah kenapa kita dengar khotbah gitu ya. Karena kita mau sikap-sikap kita hari-hari kita nih, kalian selama belajar di sekolah ini tuh keluar dari hati kita gitu, bukan dari provokatif gitu. Provokatif tuh ada banyak sekali ya. Ini bisa dijelasin banyak sekali. Contoh misalnya ya, guru ini ngajar gurunya nggak enak saya tidur aja lah. Nah itu kan berarti orangnya sikapnya keluar dari provokatif. Dia nggak pedulikan belajar tuh penting, misal pelajaran ini tuh penting, atau kenapa saya udah capek-capek dari rumah ke sekolah terus masa tidur. Dia nggak pedulin itu, yang penting gurunya nggak enak dia tidur gitu. Atau gurunya enak nih, kebalikannya, gurunya enak maka saya perhatikan. Itu juga provokatif. Itu juga nggak tentu orang itu ngerti pelajarannya. Mungkin suka sama gurunya aja gitu. Nah itu ya, jadi orang Kristen harusnya nggak begitu. Orang Kristen harusnya tindakannya itu keluar dari hatinya gitu ya. Nah terus di sini saya lanjutin, sebenarnya masih banyak yang bisa dieksplor ya, cuman saya lanjutin. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Nah orang Farisi itu mengamati Yesus dengan seksama gitu ya. Di dalam dunia ini ada dua golongan orang ya. Orang sama-sama mengamati ya, yang satu mengamati untuk membenci Yesus, yang satu mengamati untuk mempelajari dan mengasihi karena dia tahu dia dikasihi dan seterusnya gitu ya. Nah kita tuh bagian yang mana gitu ya. Kita itu belajar Alkitab selama ini, dengar renungan, mungkin mengamati, mungkin di sini kan saya nggak lihat ya yang mana yang nggak perhatikan, yang mana yang perhatikan. Di semuanya pokoknya mandang ke depan ya, tapi mandang ke depannya untuk apa itu hal yang lain ya, hal yang lain lagi ya. Mandang ke depannya itu sambil mengamati, misalnya ini Pak Guru kurang, kok ini maskernya biru, ininya coklat gitu ya, nggak nyambung gitu ya. Mungkin mengamati mungkin bukan mengamati firman, tapi ini hijau tapi nggak nyambung gitu yang diamati, atau dia ngamati Yesus tuh begini ya, saya kurang suka nih sama Yesus gitu ya. Jadi nggak tentu. Jadi saudara jangan take it for granted ya, maksudnya orang dalam sekolah Kristen Calvin tanda kutip ya pasti adalah orang Kristen sejati. Ya enggak lah, masa iya kayak gitu? Ya enggak lah. Kalau kayak gitu ya keselamatan ya gampang dan tanda kutip ya. Kalau gitu ya Injil gak usah diberitakan gitu ya. Saudara cukup masuk sekolah Kristen Calvin dan selamat gitu ya. Enggak gitu lah ya. Orang Kristen palsu dan orang Kristen sejati gitu ya, akan terbukti gitu ya. Ilalang dan gandum itu akan terbukti. Orang makin dengar firman itu makin keras kepala, sama orang makin dengar firman makin lembut, itu terbukti, kelihatan. Jadi jangan saudara pikir kami kan udah dengar firman. Iya, dengar firman iya, untuk apa? Untuk makin keras apa untuk makin lembut gitu? Untuk makin percaya Tuhan atau untuk makin tidak percaya Tuhan gitu? Untuk tidak percaya Tuhan nggak mungkin lah Pak, kita kan orang Kristen nggak mungkin nggak percaya Tuhan. Iya, tapi gaya hidup, kesukaan kita, apa yang kita bicarakan, apa yang kita tonton tidak menandakan itu masalahnya gitu. Bukan dari mulutnya gitu. Dari mulutnya mungkin hampir semua orang Kristen ngomong dia percaya Tuhan, tapi gaya hidupnya, searchingan YouTube-nya, history podcast-nya, apa sih hari-harinya dihabiskan untuk apa sih? Itukah orang yang mencintai Tuhan gitu, menghabiskan waktunya dengan sia-sia gitu sepanjang hidupnya? Itukah murid sejati Tuhan gitu ya? Or itu Farisi, jangan-jangan gitu ya. Or itu Farisi yang mengamati Tuhan dengan seksama hanya untuk kepentingan dirinya gitu ya. Ada banyak lagi yang bisa dieksplor, cuman kita lanjut ya. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya.
Di sini ada tiba-tiba ya, tiba-tiba. Kadang-kadang dalam hidup kita itu ya, ada yang tiba-tiba itu nggak tentu yang paling buruk loh, atau mungkin jangan-jangan yang paling baik gitu ya. Nah, di sini Bapak juga gantiin Pak Andra tiba-tiba gitu. Karena Pak Andra tadi macet, terus Pak gantiin, oke. Saya bilang, oke Pak gitu ya, saya persiapan tadi sebentar gitu ya, terus tiba-tiba gitu ya. Tapi sepanjang Bapak khotbah gitu, Bapak kan kalau minggu sering khotbah juga di tempat-tempat gereja gitu ya lainnya. Kadang-kadang ya yang Bapak udah persiapkan habis-habisan gitu ya, cek bahasa Yunaninya, lihat tafsiran-tafsiran, compare dengan yang lain, dan seterusnya gitu ya, udah maksimal banget pokoknya. Wah ini bagus nih, khotbah ini akan bagus gitu ya. Kadang-kadang malah jemaat kayaknya kok nggak ngerti ya, terus kayaknya saya ngomong tadi berantakan dan seterusnya gitu ya. Tapi yang kadang-kadang, aduh terserah deh besok mau khotbah apa dah, udah capek banget ini soalnya udah tidur aja deh. Tapi baca Alkitab bentar terus tidur aja dah gitu. Udah benar-benar berserah sama Tuhan deh, benar-benar berserah, benar-benar berserahnya benar-benar tulus gitu ya, karena udah capek gitu ya, udah kayak bingung mau ide apa lagi, udah langsung ini aja. Bagus gitu ya. Ada jemaat itu yang, Pak terima kasih ya diberkati. Saya gimana ya? Kenapa yang tiba-tiba ini malah yang ini ya? Nah, kadang-kadang the best of my life gitu, the best of ini, yang terbaik dari hidup kita itu kadang-kadang tuh bukan yang kita rencanakan, tapi yang tiba-tiba, tanda kutip tiba-tiba itu dalam arti yang Tuhan sertai, yang Tuhan pimpin. Yang Tuhan pimpin itu nggak tentu yang kita mau, nggak tentu yang kita rencanakan. Di sini kalau Bapak ngomong misalnya kalian SMP nanti akan menjadi kuliah apa, kerja apa, mungkin masih jauh ya. Tapi coba kalian pikirkan ya. Kalian dipikirkan aja itu belum tentu terjadi gitu ya. Udah dipikirkan matang belum tentu terjadi gitu ya. Jangan sampai nggak dipikirkan gitu ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya gini. Saudara tuh, kita tuh harus menyerahkan hidup kita pada Tuhan, dalam arti kita harus mengerjakan sebaik-baiknya gitu ya. Tapi jangan-jangan yang terbaik itu adalah yang Tuhan sediakan, dan bukan jangan-jangan, emang itu pasti sih. Bukan yang kita rencanakan. Di sini ada orang yang tiba-tiba datang kepada Tuhan ya karena sakit. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya diperbolehkan menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak. Di sini kan kalau kalian udah tahu ya ayat 6 dan pasal 6 ada perdebatan antara orang Farisi dan Yesus juga gitu ya. Terus orang Farisi tanda kutip udah dijawabin sama Yesus lah gitu. Dia lebih pentingin hari Sabat daripada menyembuhkan orang gitu ya. Ini egois banget ya. Tapi kita kalau baca Alkitab tuh, kita tuh menempatin kita di sisi siapa ya? Ya nggak mungkin lah ada orang menempatkan diri di sisi Tuhan kali ya. Nggak mungkin, aneh juga ya, itu aneh banget, freak banget ya. Oh saya tuh menempatkan saya itu Yesusnya, nggak mungkin lah ya. Tapi yang nggak kalah aneh adalah gini ya, kita menempatkan diri kita bukan di sisi yang Farisinya. Oh itu kan Farisi Pak, saya mah nggak begitu, saya mah percaya sama Tuhan, saya mah nggak mungkin punya sifat kayak Farisi ini nih. Orang mau disembuhin dia malah sibuk ngurusin orang lain. Saya mah nggak begitu Pak. Nggak tentu loh. Jangan-jangan kita Farisinya gitu ya. Jangan-jangan dengan kerendahan hati gitu. Kita harus menyelidiki diri kita. Mungkin kita ya ini Farisinya gitu. Jadi kalau saudara baca Alkitab ya, saudara bisa tempatin diri saudara di tempat tanda kutip orang berdosanya gitu ya. Jangan saudara lihat ini ditegur, saya mah bukan, saya mah lagi baca Alkitab, saya mah bukan ditegur. Jangan gitu ya. Kita harus tempatin diri kita pada orang-orang Farisi ini, salah satunya. Orang Farisi ini kan sibuk ngurusin orang lain ya, sibuk ngurusin orang lain yang ditolong Tuhan ya. Kita dalam hidup ini juga jangan-jangan begitu ya. Kita habis waktu kita tuh sibuk ngurusin orang lain yang ditolong Tuhan gitu. Kok bisa ya, Jekonia kemarin gak belajar ujian loh, kok dia dapat 100 ya? Aneh loh. Jangan-jangan gitu, dia punya banyak teman, padahal aneh sikapnya, nggak jelas hidupnya, tapi kok banyak teman kayak ditolong Tuhan gitu. Kita jangan-jangan hidup kita habis dengan itu gitu. Jangan-jangan kita Farisi gitu, orang-orang yang hidupnya habis ngurusin orang lain yang ditolong Tuhan, dan bukan tiba-tiba datang pada Tuhan dan berdoa dan seterusnya dan minta sesuatu dari Tuhan dan minta ampun dan seterusnya gitu ya. Tapi ngurusin orang lain. Akhirnya kata Farisi, orang Farisi itu diam semua, ayat 4. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu, Yesus ya, menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi gitu ya. Yesus menyembuhkan orang itu ya. Pas Yesus menyembuhkan orang itu, yang gak suka tuh orang Farisi ya. Mungkin kita juga gitu ya, kita gak suka terhadap kesuksesan orang lain gitu.
pada awalnya kalau misalnya ujian saya dapat 80, senang gitu ya. Untunglah saya belajar juga kemarin asal-asalan dapat 80. Pas lihat sebelah saya dia 85 lagi, sialan. Terus dia 85 ya, bisa 85 ya gitu. Kita mulai gerutu ya gitu ya. Jadi ucapan syukur kita tuh ucapan atas kemenangan orang lain gitu ya, bukan atas kebersyukuran kita pada Tuhan gitu ya. Orang kan kalau makin dewasa itu dia makin melihat dirinya itu kepada Tuhan ya, bukan kepada sesamanya saing-saingan gitu ya. Makanya di sini salah satunya ya nggak ada juara, nggak ada ranking-rankingan ya gitu ya. Ya mungkin itulah ya. Salah satunya alasannya gitu ya. Meskipun juga ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya ada prestasi, tapi diedukasi gitu ya. Yang lebih penting itu diedukasi, bukan yang ditiadakan atau tidak ditiadakan. Ada, meskipun ini nggak ada ranking dan seterusnya, ada juga kalian bisa aja bikin rankingan sendiri kan, bisa juga dong. Dihitung, kamu nilai segini, saya nilai segini, saya lebih bagus, bisa aja gitu ya. Yang lebih penting adalah diedukasi ya, bukan ditiadakan atau tidak diadakan gitu ya. Ayat 5 sampai 6. Kemudian dia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat. Ya, Yesus kasih ini ya, kasih ilustrasi, analogi dan seterusnya gitu ya. Lu kalau orang lain aja lu sirik, lu coba anak lu pikirin anak lu gitu ya. Kadang-kadang kita kalau sama adik kita ya nggak tahu ya, kalau saudara sama adiknya berantem apa akur ya. Cuman kalau giran adiknya sendiri aja dipikirin. Kalau adik orang lain kelaparan, bodo amat adik orang lain kok gitu. Kita egois banget ya, kita farisi banget lah bener-bener. Karena kita ya pikirin diri sendiri aja gitu ya. Bahkan kita nggak seneng orang lain ditolong sama Tuhan gitu ya. Hati kita tuh busuk banget sebenarnya, tapi kita nggak sadar gitu. Kita tuh ya saya orang baik kok, saya nggak pernah nyolong, saya nggak pernah nyuri, saya nggak pernah bunuh orang pak gitu ya. Ini kan ada kasus orang dibunuh, bukan dibunuh, ditendang, diinjek palanya kalau saudara lihat TikTok dan seterusnya, sampai ya gimana segitu ekstrimnya gitu ya. Saya nggak pernah gitu pak, saya nggak pernah nonjok orang sampai dia udah mau mati, nggak pernah pak. Memang itulah susahnya manusia ya, kalau dia nggak sadar kebangkrutan rohaninya ya, kalau dia nggak sadar bahwa dirinya brengsek gitu ya, dia nggak butuh Tuhan. Memang hanya orang-orang yang percaya dirinya brengsek dia butuh Tuhan gitu ya. Kalau dia nggak sadar bahwa dia brengsek gitu ya, saya orang baik pak, aduh jangan kan nyuri ya pak ya, bohong aja kayaknya hampir gak pernah. Nah itu aja udah bohong kali ya, bohong hampir gak pernah ya, nggak mungkin ya manusia nggak pernah bohong ya. Di ayat 6 ya, mereka tidak sanggup membantahnya gitu ya. Siapa sih dari kita yang bisa sanggup membantah Tuhan gitu ya? Kita jangan berbantah-bantahan sama Tuhan ya. Kita nggak akan pernah sanggup membantah Tuhan ya. Kita jangan syirik terhadap orang lain gitu ya, terus bicara sama Tuhan. Tuhan kok dia begini, Tuhan kok dia engkau lindungi, saya kok enggak, hidup saya kok enggak, dan seterusnya gitu ya. Jangan sampai Tuhan jawabin kita seperti Tuhan jawabin Ayub gitu ya. Dia tarik alam semesta ini gitu ya. Lu lihat tuh alam semesta ini, lu penting gak sih sebenarnya? Ada banyak nih. Kita nih hari ini kita mati saudara-saudara, nih hari ini gitu mati ya, kelas ini ya sama kelas itu sebelah mati. Itu di Pak polisi masih tetap begini, masih santai gitu ya. Itu tukang gorengan masih jualan. Maksudnya apa sih? Kita nggak penting-penting banget sebenarnya. Kita mati hari ini semua, dunia masih baik-baik aja sebenarnya. Jadi kita tuh bukan pusat dunia tuh Kristus. Kita mati nggak apa-apa, asal jangan Kristus yang mati dalam hidup kita. Kristus harus hidup dalam hidup kita. Kiranya bisa memberkati saudara, bisa jadi bekal untuk hidup kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bisa merenung mengenai Engkau. Kami bisa terus diingatkan bahwa Engkau yang lebih penting dari segalanya. Kami tidak pantas syirik dan berbantah terhadap orang lain. Tuhan, kiranya terus berkati hidup kami. Demi nama Yesus, amin. Oke.